Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan dan kebenaran demi mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Jadi hari ini adalah hari ketiga kita berpuasa di bulan Ramadan tahun 2026. Berikut juga tausiah kita adalah tausiah yang ketiga pada hari ini. Nah, saudaraku, di tausiah yang pertama kita sudah membahas tentang perjalanan Allah menjelma menjadi Rabb, Rabb menjelma menjadi Basyara. Itu semuanya sudah kita jelaskan pada kajian Ramadan yang pertama. Kemudian pada kajian yang kedua kita membahas tentang fitnah iblis terhadap ayahanda Adam serta efeknya bagi semua anak-anak Adam, menjadikan bahwa beliau itu menjadi hitam, kelam, dan tidak terbaca, bahkan tidak terdeteksi oleh batin kita siapa sebenarnya ayahanda Adam. Padahal beliau adalah orang yang pertama, orang yang utama, titik sentral pertama dan utama bagi semua manusia. Kita datang dari dia, semestinya kembali kepada dia. Di tempat dia berada, itu surga. Tubuh kita dari tubuhnya, roh kita dari dia yang ada dada ayahanda kita. Itulah Alhamdulillah, itulah Ahmad, ayahanda kita. Tempat nyatanya Alhamdulillah, ayahanda kita. Tempat nyatanya Ahmad, ayahanda kita. Tempat nyatanya Allah dan Rasul. Oke, itu sudah. Nah, sekarang kita menapaki apa hubungan ayahanda kita Adam dengan Jibril. Karena di video yang kedua itu saya sudah mulai nyenggol-nyenggol beliau, Jibril ini. Di antaranya saya katakan bahwa Al-Muqarrabun, orang yang dekat dengan Allah dan Rasul atau Rabb, itu ada 10 kelompok orangnya. Pertama, Jibril, Mikail, Israel, Israfil, Raqib, Atib, Munkar, Nangkir, Malik, Ridwan. Itu dulu saudaraku. Ternyata Al-Muqarrabin yang pertama itu bukan Jibril saudaraku, tetapi Azal bin Janu, guru, mursid, syekhnya para malaikat. Kejadian ini terjadi di surga. Makanya urutannya adalah Azal bin Janu, Mikail, Israel, Israfil, Raqib, Atib, Munkar, Nangkir, Ridwan, Malik. Jibril kemana? Jibril itu adalah raja para malaikat.
Raja langit, raja bumi, raja yang ada di antara kedua-duanya. Dialah khalifah. Dia diangkat dan ditunjuk oleh Allah sebagai khalifah. Pendidik, pengajar, pengayom, pengasuh yang memberikan info kepada langit dan bumi beserta isinya, termasuk kepada para nabi, rasul, dan para wali. Raja beliau itu, saudaraku. Baik, sekarang kita membahas tentang siapa Ayahanda Adam, siapa Jibril, apa hubungan keduanya antara Ayahanda Adam dengan Jibril. Jadi saudaraku, beragama ini tidak bisa ikut-ikutan, turut-turutan, niru-niru. Tidak bisa. Karena beragama sejatinya kita menuju adab atau adat atau cara hidup. Oleh karena itu, min qablu hudalin nasi wa anzalal furqan. Sebelum kami turunkan hudalin nas, petunjuk bagi manusia berupa Taurat melalui Musa, Zabur melalui Daud, Injil melalui Isa, Quran melalui Muhammad bin Abdullah. Nah, sebelum semua itu turun kepada kita manusia ini, Allah dan Rasul sudah menurunkan sesuatu yang bernama Furqan. Bahasa kitanya, sesuatu yang mampu membedakan baik buruk, benar salah, halal haram, patut dan tidak patut. Itulah akal. Itu sudah diturunkan oleh Allah daripada sebelumnya. Petunjuk itu diturunkan kepada kita. Nah, jadi akal inilah alat untuk berpikir. Berpikir itulah konsep kita beramal atau berbuat. Kalau kita takut menggunakan akal, bahkan tidak menggunakan akal, sebuah kekeliruan besar. Mengapa? Untuk apa Allah menurunkan kepada kita kalau kita tidak berani memakainya, tidak mau menggunakannya? Sampai-sampai kita yang bergelar ulama, ustadz, kiai berkata, "Oh, saya ini bukan ulama. Saya tidak berani berfatwa. Makanya saya menggunakan fatwa-fatwa orang terdahulu." Sudah diakui keulamaannya, kepiawaiannya, kehebatannya. Padahal orang-orang itu tidak pernah ketemu dengan kita. Entah ya entah tidak, dia itu ulama, kita tidak tahu. Kita cuma tahu dari cerita ke cerita, buku ke buku. Yang jadi masalah bukan itu. Kenapa kita bukan ulama? Mengapa kita menjadi orang yang tidak tahu? Padahal kita punya akal. Ya karena kita tidak menggunakan akal kita untuk berpikir. Berpikir itu untuk belajar. Ini salah, saudaraku.
Tegas saya katakan, ini salah. Kenapa? Karena Allah sudah menitipkannya ianya pada kita. Kenapa tidak dipakai? Makanya saya umpamakan dengan saudara saya kemarin di musola Al-Aziz. Saudara saya itu jual goreng pisang untuk sarapan pagi. Nah, dari Rawa Makmur, tempat saya tinggal, ke Pasar Minggu, tempat beliau berbelanja, itu jaraknya 2 kilo. Memang tidak jauh. 2 kilo. Nah, saya umpamakan, kalau Anda ke pasar jalan kaki bolak-balik, membawa barang seberat itu, saya kasihan. Maka terimalah ini, motor baru. Gunakan motor ini untuk kendaraan Anda. Ternyata, setelah motor itu dia terima, kendaraan itu dia terima, dia tetap jalan kaki. Dia tetap keberatan PP antara Rawa Makmur dan Pasar Minggu, Kota Bengkulu. Tentu saya sebagai orang yang memberikan motor kepada beliau wajib bertanya, saudaraku, kenapa motornya tidak dipakai? Kan tujuannya kan untuk mempraktiskan Anda dalam bekerja. Biar Anda tidak keberatan, biar Anda tidak susah. Kenapa? Dia jawab, aku tidak ingin motor itu lecet, Pak Abu Fikri. Aku tidak ingin motor itu rusak, Pak Abu Fikri. Aku lebih nyaman naik angkot orang daripada memakai motor yang Bapak berikan kepada saya. Lalu untuk apa motor itu saya berikan, saudaraku? Kalau engkau tidak gunakan, maka sia-sialah aku memberikan motor itu kepadamu. Maksudku memberikan dengan kamu, memudahkan kamu, dan kamu tidak perlu membayar angkot lagi. Uang angkot bisa kau simpan untuk keluargamu. Kecuali kalau kamu tidak bisa bermotor, tidak bisa mengendarainya, itu lain persoalan. Ini kamu bisa. Nah, ini yang terjadi pada kita di saat Allah dan Rasul memberikan akal untuk berpikir kepada kita, saudaraku. Sampai-sampai mengatakan bahwa aku ini bukan ulama. Aku ini bukan orang yang tahu. Lalu kenapa Anda tidak tahu? Berarti kita tidak belajar dong. Tidak pengen mencari tahu dong. Tidak mau mendalami dong. Parah Anda ini. Kata Allah, bukan kata saya. Makanya Allah tuntut. Allah tanyakan. Bunyi pertanyaannya, afala ta'qilun? Kamu ini punya akal apa enggak? Afala tafakarun? Kamu ini berpikir apa enggak? Afala tubsirun? Kamu ini melihat dan belajar apa enggak? Afala tasmaun? Kamu ini mendengar, memahami atau tidak? Kenapa Allah bertanya? Karena Allah sudah memberikan akal kepada kita. Walaupun dalam artian titipan, tapi kan sudah diberikan itu. Ada dengan kita hari ini. Akhirnya Allah jengkel. Rasul kesal. Ayahanda kita gusar. Keluarlah ungkapan yang sangat sakit kita mendengarnya. Ingat, sangat sakit kita mendengarnya. Padahal kita salah. Walaqad zara'na li jahannam katsirun minal jin wal ins walhum qulubu la yafqahuna biha walhum a'yunu la yubsiruna biha walhum uzunu la yasma'una biha ulaika kal an'am balhum adol
wa ulaika humul ghafilun. Sungguh akan aku penuhkan neraka jahanam itu dengan jin dan manusia, karena aku berikan dia akal tapi tidak berguna untuk berpikir. Aku berikan kepada dia penglihatan tapi tidak digunakan untuk belajar. Aku berikan dia pendengaran tapi tidak digunakan untuk memahami. Mereka itu sama dengan binatang. Kata siapa? Kata Allah. Kalau sudah sama dengan binatang, berarti binatang kita ini. Balhum adol, bahkan lebih parah. Kenapa? Karena kita lalai. Ruang dan waktu sudah diberikan. Ruang itu adalah alam semesta. Waktu itu adalah kehidupan. Dan akal sudah diberikan. Kenapa tidak berpikir untuk belajar? Memahami, mengetahui. Kenapa kita berani bersuara? Kita tidak berani berkata dengan alasan, aku ini bukan ulama. Aku ini bukan orang tahu. Lalu kenapa Anda tidak tahu? Karena Anda tidak mencari tahu. Anda sandarkan akal Anda, fikir Anda, pengetahuan Anda kepada pengetahuan orang yang sebenarnya orang itu pun belum pernah Anda temui. Belum pernah Anda jumpai. Tapi Anda percaya kepada mereka, tidak percaya kepada diri Anda sendiri. Itu saudara. Oke, Pak Abu tidak marah-marah, ndak boleh dong marah-marah. Marah itu dari setan, setan itu dari api. Terbakarlah kita. Tapi cemburu dikit-dikit ya ndak apa-apalah, karena sayang. Itu ya. Nah, begitu juga kisah ayahanda kita Adam. Apa hubungannya dengan Jibril? Nah, hari ini kita kupas ceritanya. Oke, siap saudaraku? Ya. Kita buka Quran. Surat Al-Baqarah. Ayat 97. Apa bunyinya? Kul mangkana adduwa li Jibrila fa innahu nazallahu ala qalbika biiznillah. Itu kalimat pertama. Musaddiqul lima baina yadaihi wa huda wa busyra lil mu'minina. Renungkan saudaraku, pelan-pelan, sabar-sabar, jangan emosian. Oke. Nah, apa terjemahannya Pak Abu Fikri? Nah, terjemahannya adalah, katakanlah, hai Muhammad. Ini siapa yang ngomong? Allah dan Rasul via Jibril. Hai Muhammad bin Abdullah, orang Arab, nabinya akhir zaman. Katakanlah, apa yang mau kukatakan wahai Jibril? Kata Muhammad bin Abdullah, kata Nabi umat akhir zaman yang orang Arab itu. Apa yang aku katakan? Nah, katakan begini, hai Muhammad. Siapa yang menjadi musuh Jibril? Nah, katakan kepada mereka. Tanyakan kepada mereka, siapa sih yang menjadi musuh Jibril? Tanyakan. Oke. Nah, sudah kau tanyakan? Sudah? Oke. Kalimat lanjutannya, hai Muhammad. Padahal dialah Jibril itu yang telah menurunkan info Allah dan Rasul ke dalam dadamu. Ingat, padahal Jibril itulah yang memberikan info Allah dan Rasul ke dalam dadamu, kepada roh dalam dadamu. Dengan izin Allah. Nah, artinya, aku melaksanakan tugas dari Allah dan Rasul menyampaikan ini
kepada kamu dengan izin Allah, bukan izinku sendiri. Sudah merupakan SK daripada Allah untuk engkau, hai Muhammad. Bukan hanya kamu saja Muhammad, dari Idris sampai selanjutnya hingga ke kamu, semuanya aku sampaikan berita ini. Siapa yang menjadi musuh Jibril? Adakah tidak? Jibril itu yang menanamkan pengetahuan Allah Rasul kepada dalam dada kalian. Sampaikan kepada kaum kalian ya. Kata Jibril. Nah itu. Kemudian, untuk apa Allah dan Rasul menanamkan info ke dalam dada hai Muhammad? Untuk apa? Sebagai pembenaran terhadap apa yang terdahulu dan petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi para nabi-nabi, para rasul, para wali zaman dulu, semua info Allah dan Rasul itu Jibril yang menyampaikan ke dalam diri beliau. Para nabi dan rasul serta wali tadi. Jibril semua loh. Termasuk yang ada pada kita dan pada Anda. Jibril semua itu. Karena itu tugasnya dia. Tuh. Nah, jadi itu terjemahan bahasa Indonesianya itu. Ya. Nah, kalau diarabkan itu bagaimana Pak Abu kalau terjemahannya versi asli? Ya samalah, tapi ada beda-beda sedikit. Tapi bedanya itu sangat prinsip, saudaraku. Oke, nah. Kul. Sama. Katakan hai Muhammad, sampaikan Muhammad, ajarkan Muhammad, beritakan, kabarkan ini. Mangkana atuwal Jibrilah. Siapakah yang menjadi musuh daripada Jibril? Wa innahu, maka sesungguhnya dia itu Jibril, nazalahu, menurunkan dia suara kata pesan Allah Rasul ala kolbika, di atas hatimu. Di atas hati itulah isi hati, saudaraku. Itulah roh para nabi dan rasul. Itulah hamdu, bukan Ahmad. Hamdu. Biiznillah, dengan izin Allah. Yang diizinkan oleh Allah itu hanya Jibril, saudaraku. Tidak yang lain. Kalau yang lain menyampaikan kata Allah dan Rasul via Jibril kepada kaum, harus jelas perbedaannya. Makanya saya katakan pada video yang kedua, yang namanya kitab itu dialah yang menyimpan rahasia awal dan akhir, zahir dan batin. Dialah Allah. Yang namanya Quran itu, itulah sifat, itulah hamdu. Allah gaib, hamdu gaib. Namanya Alhamdu atau Ahmad. Nyata ianya pada ayahanda kita, Adam. Itulah kitab, itulah Quran, itulah Kitabul Quranil Mubin yang nyata ianya pada kita. Terutama kita yang jadi Nabi dan Rasul. Yaitu Idris sampai Nabi Muhammad. Kalau kita tidak, kita hanya kaum dan umat. Tapi kita bisa mengikutinya. Itu. Nah. Jadi, fungsi daripada suara kata Allah Rasul yang aku sampaikan itu, kata Jibril kepada Muhammad, ingat, musaddiqul lima baina yadaihi, membenarkan, memperbaiki apa yang ada di antara dua tangan. Musaddiqul lima baina itu di antara, yada itu tangan, saudaraku.
itu ada pada dada setiap nabi dan rasul, para wali, ada pada kaum dan umat-umat mereka. Termasuk di sini dua tangan saya, juga dua tangan Anda. Oke. Nah. Kemudian semua info dan data yang disampaikan oleh Allah Rasul via Jibril kepada para nabi, para rasul, para wali, termasuk para guru-guru, itu adalah wahuda wa busyra lil mu'minin. Dia adalah petunjuk serta bergembira bagi mukmin, bagi ruh. Ya ruh siapa saja. Mau ruh merek agamanya Islam boleh. Ruh yang mereknya agama selain Islam silahkan. Dan memang begitu aturannya. Karena semua ruh itu adalah turunan Alhamdulillah atau Ahmad. Tubuhnya, fisiknya, kendaraannya, casingnya, semuanya berasal daripada Adam yang terbuat dari tanah. Nah, dari surat Al-Baqarah ayat 97 ini jelas sudah eksistensi Nabi Muhammad bin Abdullah itu. Jelas sudah. Saya ulangi lagi, kalau dalam dada Nabi Muhammad bin Abdullah itu adalah Allah dan Rasul. Tidak perlu Jibril datang kepada beliau, saudaraku. Tidak perlu. Tapi karena itu bukan. Makanya Allah dan Rasul itu nyata pada ayahanda Adam. Dalam nama lain, dialah Jibril. Mendatangi Muhammad, mengabarkan ini. Makanya ada saudara saya bertanya, Pak Abu, apa maksud anna minallah wal mu'minu minni? Waktu beliau bertanya sudah saya jawab dengan video. Tetapi bertanya lagi tentang pertanyaan yang sama. Akhirnya saya bertanya, video yang kemarin itu ditonton apa tidak? Maka saya tidak jawab, saya jempoli aja. Saya serius, ketika Anda bertanya, langsung saya jawab. Tapi setelah saya jawab dengan video, kok bertanya lagi? Saya tidak suudzon. Tapi kalau sudah diberi penjelasan, diberikan pengkabaran, dibuatkan video, ternyata pertanyaan sama, boleh jadi video kemarin belum ditonton. Untuk apa saya jelaskan lagi? Ya kembalilah kepada video yang kemarin. Perhatikan itu. Semuanya terjawab dari pertanyaan Anda. Ini jawabannya melalui video. Kan sudah saya buat. Maaf saudaraku, jangan tersinggung. Kita saling ingat mengingatkan. Oke. Nah. Jadi kalau itu pertanyaan Anda, aku daripada Allah, mukmin atau ruh itu daripada aku, apa susahnya itu? Itu kan kata hamdu, kata si sifat. Aku daripada Allah, benar, karena aku dah sifatnya. Mukmin, ruh itu daripada aku, benar, karena ruh itulah turunanku, kata hamdu. Tetapi Alhamdulillah atau Ahmad ini, di mana tempat nyatanya beliau? Ada pada ayahanda kita Adam. Bukan omon-omon, bukan cerita, bukan senandung-senandung. Ada ayatnya. Pada video yang pertama itu sudah saya jelaskan, saudaraku, bagaimana Allah bergerak menjadi Rabb. Kemudian Rabb itu sendiri berkata, aku hendak menciptakan basyara. Kalau aku sudah ada bersama basyara, kamu semua hai malaikat sujud kepadanya. Ternyata malaikat bersujud. Bukan omon-omon, bukan cerita-cerita, bukan dongeng. Itu catatannya ada pada kitab Quran. Surat Shad, saudaraku. Surat Al-A'raf, surat Al-Hijr, banyak surat lain termasuk Al-Baqarah. Ada.
Jadi jangan disenggol-senggol juga lagi Muhammad Nabi bin Abdullah itu. Berkali-kali kita menerima cerita dan kisah. Beliau itu dihamilkan oleh Bunda Aminah. Jibril datang kepadanya. Atau Adam datang kepadanya. Setelah dia sedikit beranjak berumur, seketika usia 6 tahun atau 8 tahun, datang lagi Jibril membedah dadanya. Seketika dia bertahanus di Gua Hira karena beratnya beban batin beliau melihat keadaan manusia di sekitarnya. Jibril datang lagi kepadanya untuk mentransfer ilmu awal dan akhir, zahir dan batin. Makanya Jibril peluk dia 3 kali. Untuk apa Jibril mentransfer pengetahuan itu? Kalau dalam dada beliau itu adalah Allah dan Rasul, saudaraku. Tolong dipikirkan ini. Sampai-sampai beliau sendiri mengatakan, tidak ada pengetahuanku tentang pertengkaran malaikat dengan Allah di sana waktu itu. Tidak ada pengetahuanku, sedikit pun tidak ada. Kalau tidak diberitahu oleh ayahanda Jibril atau Adam, tidak tahu saya. Tolong pecahkan, tolong dobrak rasa keraguan kita itu. Jangan sampai kita takut merubahnya, karena ini fakta. Ini ayat, ini surat, ini data. Walaupun dalam bentuk catatan kata suci daripada Jibril melalui Muhammad bin Abdullah. Tidak usah ragu. Tidak usah takut. Oh, nanti tersinggung orang tua kita, guru kita. Lah, ndaklah. Beliau tentu tahu bahwa peningkatan kapasitas akal fikir anak-anaknya adalah sebuah kebanggaan bagi beliau. Boleh jadi dahulu beliau tidak sempat menyampaikan ini. Kini ada anakku yang menyampaikan. Itu sudah cukup. Sama artinya aku yang menyampaikan. Biasa saja. Dari Nabi Idris juga kajian agama ini bertahap-bertahap. Sampai ke Isa. Terakhir disampaikan oleh Nabi Muhammad bin Abdullah. Akhirnya beliau pun menyampaikan itu kepada kita semua. Tapi tidak beliau menyampaikan tentang Adam. Kenapa? Boleh jadi saat itu momennya belum pas. Nanti akan ada yang menyampaikannya. Itu anakku jua. Anakku, anak kandungku dalam agama. Maka saya katakan, dia adalah orang tuaku, guruku. Banyak jasa beliau kepadaku. Aku tidak pernah lupakan itu. Bahkan perjuangan hari ini adalah bagian daripada perjuangan beliau yang aku teruskan. Makanya saya tidak keluar daripada jalur organisasi ini. Saya tidak pernah meninggalkan orang tua dan guru kita. Tidak ada. Karena kita paham siapa orang tua, siapa guru, apa ini organisasi. Saya tahu saudaraku, di mana-mana orang bercerita tentang saya. Oh, Pak Abu Fikri sudah keluar kelompok kita. Oh, beliau sudah melupakan orang tua dan guru kita. Anda keliru saudaraku. Tidak. Tapi ingatlah, segala sesuatu itu tidak terlaksana langsung jadi, tidak. Kalau langsung jadi ya cukuplah Nabi itu satu saja. Rasul itu satu saja, itu ayahanda Adam. Ini nyatanya ada Idris, Nuh, Hud, Lut, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Yunus, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Yahya, Isa. Terakhir Muhammad yang jadi guru, yang mengajarkan, yang membawa kita kepada ayahanda Adam. Karena beliau adalah wujud serta Allah, saudaraku. Cukup jadi paham ini. Cukup jadi pengertian ini. Dari kitab yang ada di depan diri kita masing-masing. Gitu. Oke?
Nah, itu saja kira-kira informasi tentang surah Al-Baqarah ayat 97. Jadi itu Jibril yang ngomong kepada Nabi Muhammad. Jibril itu yang mengajari Muhammad dari kecil sampai dia besar, sampai dia remaja, sampai dia menerima wahyu di Gua Hira, sampai dia diajak oleh Jibril dari Mekah ke Darussalam naik kepada Allah dan Rasul melalui 7 langit. Akhirnya dia melihat di Sidratul Muntaha itu Jibril. Padahal Jibril tadi tidak naik. Batas langit ke-7 dia tidak naik. Cukup Muhammad batas ini aja. Selangkah aku melangkah, selai rambut aku terbakar. Kata siapa? Kata Jibril. Tapi kok ada di Sidratul Muntaha beliau ini? Dekat. Ternyata wajah aslinya dia. Siapa itu? Ayahanda Adam. Muhammad pernah melihat wajah ini di hari yang lain, di tempat yang lain. Tadi di langit yang pertama itu. Ternyata ayahanda Adam itulah Jibril, saudaraku. Jibril itulah ayahanda Adam. Tapi kenapa dia bertemu serempak dua, Pak Abu? Jibril bertemu dengan Adam, Adam bertemu Jibril. Kan dia adalah orang yang sama. Gampanglah itu. Mudahlah itu bagi beliau. Kan dari kejadian itu kan diceritakan. Tadi dia kan tidak naik. Tahu-tahu ada di atas. Di Sidratul Muntaha. Dekat-dekat. Bahkan 2 busur tanah. Coba lihat surah An-Najm itu. Dan Muhammad melihat wajah aslinya. Di hari yang lain, di tempat yang lain, dia melihat wajah itu. Ternyata dia adalah ayahanda Adam, saudaraku. Gitu. Dah? Oke. Oh, Pak Abu, kami tidak puas. Kok ayahanda Adam itu Jibril? Nah, itu. Jibril itu kan bahasa Arab. Kalau bahasa Ibrani, bukan Jibril, tapi Gibrail. Gibra itu artinya laki-laki yang gagah perkasa. Dia itu Tuhan. Berarti laki-laki yang gagah perkasa, dia itulah Tuhan. Atau dibalik, dia itu Tuhan. Wujudnya laki-laki yang perkasa. Siapa dia? Siapa dia, saudaraku? Ya, ayahanda kita Adam. Dari tubuhnya terjadi tubuh kita. Dari rohnya atau alhamdulillah atau Ahmad dalam dadanya terjadi roh kita. Dari Idris sampai Muhammad termasuk kita, semuanya turunan beliau. Makanya beliau itu turun mengajari anak-anaknya yang menjadi nabi, raja, dan para tokoh. Memberikan pelajaran, pendidikan, pembinaan, dan mengarahkan. Karena anak-anak ini adalah raja, rasul, nabi yang mengayomi kaum dan umat. Masih turunan Adam juga. Gitu. Jadi sewaktu dia turun, mengajar, mendidik, membina, mengarahkan, mengawasi, statusnya ayahanda Adam adalah Jibril. Laki-laki perkasa, Tuhan. Atau Tuhan laki-laki perkasa. Itulah ayahanda kita Adam, itulah dia Jibril, saudaraku, dalam nama lain dan bentuk lain. Gitu. Loh, kalau begitu Pak Abu mengatakan ayahanda Adam itu Tuhan. Atau Jibril itu Tuhan. Lah iyalah. Kenapa tidak Allah? Ya kan saya sudah bilang berkali-kali. Dari zaman dulu itu, dari kajian kita dulu itu, saya katakan bahwa Allah itu tidak berbentuk, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan segala sesuatunya. Ya bagaimana Allah bisa memerintahkan kita dengan segala perintahnya, melarang kita dengan segenap larangannya? Tidak bisa. Makanya Allah itu bergerak, menyatakan dirinya menjadi Rabb, menyatu bersama sifatnya. Jadi dia Alhamdulillah atau Ahmad disebut juga Rabb. Tapi itu masih gaib juga. Maka dia mengatakan, aku bendahara tersembunyi, aku ingin dikenal. Aku jadikan makhluk
Dialah Basyara. Aku jadikan dengan tanganku sendiri, kuasaku sendiri, tanpa campur tangan malaikat, tanpa bapak, tanpa emak. Kalau nanti aku sudah tiupkan rohku padanya. Dalam bahasa lain, kalau aku sudah ada bersamanya, dengannya, sertanya. Wahai para malaikatku, wahai langit dan bumi beserta isinya, sujudlah kamu kepada dia. Dia itulah Basyara. Dia itulah ayahanda kita Adam. Dia itulah Baitullah, saudaraku. Dialah rumah Allah, rumah Rasul. Makanya sebenarnya falyabudu rabb hadzal bait. Kau sembah itu adalah Tuhan rumah. Kau sembah itulah Tuhannya Adam, Allah dan Rasul itu. Tapi kan tidak ketemu Allah Rasul pada kita. Maka jadilah Adam saja, ayahanda kita saja. Jibril itu maksud saya. Lalu apa itu sembah, Pak Abu Fikri? Ya kalau memang Adam itu laki-laki perkasa, dia adalah Tuhan, berarti dia disembah kan? Ya. Nah, pertanyaan kami, apa itu sembah? Kan sudah saya bilang dari dulu. Sembah itu pengertiannya 6. 1. Melaksanakan semua perintahnya. 2. Menjauhi semua larangannya. 3. Mencontoh perbuatan yang dia contohkan. 4. Pergi kalau disuruhnya. 5. Datang kalau dipanggilnya. 6. Diam. 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 Kalau tidak ada ilmu dari dia. Tidak boleh ngomong-ngomong. Tidak boleh bercerita, berkisah kalau tidak ada pengetahuan dan ilmu daripada dia, saudara. Jangan. Kita mengingkari penyembahan namanya. Oh, tidak mau kami menyembah Jibril atau Adam, tidak mau. Kami pengen Allah saja. Boleh, silakan. Anda mau melaksanakan perintah Allah, silakan. Tapi kan suaranya tidak ada. Katanya tidak nyata, perbuatannya pun tidak tampak. Makanya saya katakan, seketika kita membaca surah Al-Fatihah, kan ayat pertama bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Kalau Allah itu kan nama. Dengan nama Allah. Artinya ada benda lain yang bernama dengan nama Allah. Ya kalau Anda ingin bertemu Abu Fikri sampai kapanpun tidak akan ketemu. Sampai kiamat pun tidak akan ketemu. Tapi carilah orang yang bernama dengan nama Abu Fikri. Inilah orangnya. Jelek, pendek, gendut, bodoh, sesat pula lagi, nggak jelas kata orang. Tak apa-apa. Memang kita jelek, kita pendek, memang kita gendut, memang kita bodoh. Makanya kita belajar lagi. Memang kita sesat, makanya kita minta petunjuk. Memang kita tidak jelas, makanya kita menjelaskan. Benar semua kata orang itu. Pak Abu Fikri itu bodoh, benar. Makanya kita belajar terus. Pak Abu Fikri itu sesat, benar. Makanya kita selalu mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki aku jalan yang lurus. Pak Abu Fikri itu tidak jelas, benar. Makanya kita minta kejelasan daripada Allah Rasul. Maka kita menjelaskan. Benar semua kata orang itu, tidak salah itu. Jangan marah. Yes, Anda hebat. Gitu. Nah kalau Allah dan Rasul kita jadikan Tuhan, tidak bisa saudaraku. Suaranya tak ada, katanya tak ada. Melaksanakan perintahnya, ya boro-boro perintahnya, suara kata aja tidak ada. Sebenarnya bukan tidak ada, kita tidak mampu mendengar suara Allah. Kata Allah tidak mampu. Suara Rasul, kata Rasul tidak mampu. Kita mendengarkan suara ruh saja. Suara ruh seketika terjebak di tubuh, seketika tubuhnya mati, tidak mampu kita.
Makanya kata Nabi Muhammad, seandainya kalian mampu mendengarkan suara ruh yang sudah mati tubuhnya, yang dia digotong di ringgo-ringgo, akan kumintakan kepada Allah supaya kamu mendengarkannya. Tapi karena kamu mendengarkan itu, kamu bisa mati, kamu bisa binasa, mendingan tidak usah. Bertanya sahabat, apakah mereka itu bersuara berkata, ya Rasulullah? Iyalah. Kalau dia orang baik, dia berkata, cepat antarkan aku, cepat antarkan aku. Kalau dia orang buruk, dia berkata, mau dibawa kemana aku, mau dibawa kemana aku. Suara itu didengar oleh langit dan bumi, beserta isinya termasuk hewan. Tapi tidak untuk jin dan manusia. Kalau jadi manusia sempat mendengar itu, mati dia, saudaraku. Tubuhnya mati, rohnya sengsara. Itu suara roh yang terjebak dalam tubuh seketika tubuhnya mati. Tidak mampu kita mau dengar suara Allah pula. Walah. Mau mendengar suara Rasulullah? Ya. Makanya Allah itu bergerak menjadi Rabb, menyatakan dirinya pada sifat Rabb, menyatakan dirinya pada Basyara atau lembaga yang terbuat dari tanah, itulah ayahanda Adam. Nah, dari beliaulah kita dapat informasi. Seketika dia bernama Jibril, Nabi Idris ditemui oleh beliau sampai kepada Muhammad. Nah, Muhammad menyampaikan berita itu kepada kita dan kaum serta umat. Nah, yang kita lihat itu adalah kata-kata suci yang ada pada kitab Quran, kitab hadis. Tapi hati-hati juga, itu banyak manipulasi, saudaraku. Ulah daripada iblis, karena dia benci dan dendam pada ayahanda kita Adam. Itu ini kalau sudah terlalu tinggi, ini kita jadi sombong, jadi angkuh. Kita adalah guru para malaikat, kita adalah al-muqarrabun, dakwah kita, ibadah kita 3000 tahun non putus-putus. Merasa aneh. Berkata pula kita, ana khairum minhu. Nah, aku lebih baik daripada dia, Adam itu kata kita. Kita yang mana? Kita yang iblis tadi, bukan saya. Apa buktinya? Kata Allah, engkau jadikan aku dari api, dia dari tanah. Sebenarnya dia minta Allah dan Rasul itu nyata pada dirinya, kepada Adam yang baru. Dia kan baru, ilmunya belum ada. Kata Allah, tidak begitu. Ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Makanya aku tidak mau berada dalam dirimu, wahai iblis Azal bin Janu. Kamu tuh kan sudah ada isinya. Itu satu. Yang kedua, kamu tuh aku jadikan bersama-sama dengan malaikat dan ayah bundamu. Yang ketiga, bentukmu itu bukan bentuk seperti aku inginkan. Aku ingin yang paten, yang real, yang original. Yang aku sendiri menjadikannya tanpa campur tangan malaikat, campur tangan orang tuanya. Aku bentuk dia seperti bentuk yang aku suka, yaitu bentuk wallazi khalaqa Adam kasuratihi. Dialah yang menciptakan, menjadikan Adam sebagaimana gambarnya dia, bentuknya dia. Itu saudaraku. Nah, oleh karena Allah itu nyata di Rasul, Allah Rasul nyata dalam Adam, maka tidak ada kematian pada Adam, saudaraku. Tidak ada tua, tidak ada kematian, tidak stop. Kan hanya Adam yang langsung jadi dewasa, langsung besar. Kalau Muhammad Nabi itu dari kandungan, lahir jadi bayi, berarti dia mengalami perubahan. Tua, renta, mati, berarti dia mengalami perubahan. Berarti dia tidak abadi, karena dalam dadanya bukan Allah Rasul, bukan Alhamdulillah, bukan Ahmad. Dia hanya ada dalam dada Adam. Makanya Adam itu tersendiri, tanpa ayah dan bunda, dibuat dengan tangan Allah sendiri, dalam bentuk Allah sendiri. Tidak akan pernah dia di alam atau mengalami hukum alam itu sendiri. Bayi, lahir, anak-anak, remaja, dewasa, tua, renta, mati, tidak akan.
kan langsung dewasa dia, langsung besar dia. Dalam dadanya adalah Allah dan Rasul. Alhamdulillah atau Ahmad. Dia tidak mengalami kematian, saudaraku. Seketika dia di situ di surga, bernama dia Adam. Seketika dia mendidik, melatih, membina, serta mengarahkan putra-putranya yang jadi raja, Rasul dan Nabi, dia bernama Jibril. Makanya, siapakah yang menjadi musuh Jibril, wahai Muhammad? Adakah tidak Jibril itu yang menyampaikan informasi Allah dan Rasul tentang alam sebelum alam, tentang Adam sampai dirimu, dan tentang akhirat? Ini kalau bukan Allah dan Rasul, Jibril tidak akan mungkin bisa menyampaikan kisah ini kepada siapapun, termasuk Muhammad. Tapi ingat, hanya Muhammadlah satu-satu anak Adam yang dididik, dibina oleh Jibril atau Adam tadi dalam bentuk pengetahuan yang komplit. Makanya dia akan menjadi saksi atas semua manusia. Karena dia tahu kisah Idris sampai Isa. Bahkan alam sebelum alam, akhir alam, sampai nanti ke surga lagi. Dia tahu. Kenapa? Karena diberitahu oleh Allah Rasul melalui Adam atau Jibril tadi, saudaraku. Itulah kejadian di Gua Hira. Jadi dia menggigil itu jangan diartikan dia berskenario, dia bersandiwara, tidak. Memang dia menggigil. Ketakutan dia lihat ayahanda Adam itu, lihat Jibril itu, dan kejadian itu sangat aneh. Dan jiwanya, ruhnya berat seketika mendengar informasi awal dan akhir, zahir dan batin. Semua cerita itu tidak yang enak-enak saja, tidak yang manis-manis saja, tapi ada yang pahit, getir, bahkan penderitaan. Bagaimana dia tidak menggigil, saudara? Itulah ceritanya, bahwa ayahanda Adam itulah wujud surta Allah. Di sono dia di surga, tapi nanti dia turun kepada anak-anaknya, yaitu Rasul, Nabi, Raja-Raja, termasuk kita, saudaraku, akan ditemui oleh beliau dalam rasa. Karena kita belum pernah melihat wajah beliau dalam rasa. Oke? Nah, jadi jangan heran lagi siapa itu Adam, ayahanda kita. Tubuh kita dari tubuhnya dia, roh kita dari rohnya dia. Karena rohnya dia adalah Allah dan Rasul, atau Alhamdulillah atau Ahmad. Maka dia berkata, Ana abaul arwah. Yang ngomong itu adalah Alhamdulillah atau Ahmad, adalah dada Adam. Wa Adam abaul bashar. Adam itu dia terbuat dari tanah, turunannya terbuat dari saripati tanah. Ayahanda kita itu ngomong, atau Jibril itu ngomong kepada Nabi Muhammad bin Abdullah. Dia mengatakan kata Jibril, Muhammad bin Abdullah itu. Bukan kata dia, itu kata Jibril. Jibril atau Adam mengatakan kata Allah dan Rasul. Kita tidak bisa bedakan itu. Termasuk pertanyaan saudaraku tadi, bagaimana pahamnya Pak Abu kalimat yang berbunyi Ana minallah wal mu'minu minni? Ya samalah kisahnya. Seketika Hamdu yang Adam, dada Adam berkata, aku daripada Allah, roh itu daripada aku. Yes. Lalu tanyakan lagi tentang Al-Ahzab ayat 40. Tidaklah Muhammad itu seorang laki-laki. Maaf, tidaklah Muhammad itu ayah daripada salah seorang laki-laki kamu. Tapi dia adalah Rasul. Ada pada kesudahan nabi-nabi. Itu kan kalimatnya jelas. Nah, untuk menjelaskan itu, mari kita buka ayatnya. Biar saudara kita yang bertanya ini dapat konkretnya, oke? Siap? Ya. Nah, khususnya saudara Kyun bertanya. Oke ya, kita buat lagi jawabannya. Makana Muhammadu aba hadib mirijalikum.
tidaklah Muhammad itu. Anda tahu Muhammad itu bukan Ahmad, saudaraku. Kalau Ahmad itu adalah alif dan hamdu. Kalau Muhammad itu yang membawa, ya, yang membawa apa? Membawa alhamdulillah. Orangnya Adam. Tapi yang diceritakan ini bukan Adam. Turunan Adam, anak Abdullah, orang Arab. Saya akan katakan dari awal, Muhammad itu ada dua kelompok atau dua bagian. Satu, Muhammad atau orang yang membawa sifat dalam dadanya adalah Ahmad atau Alhamdulillah. Kelompok lain, Muhammad juga, orang yang membawa sifat juga, tapi isinya Hamdu, bukan Ahmad. Itulah dia Nabi Idris sampai ke Nabi Muhammad, termasuk kita. Hamdu semua isinya itu. Wujudnya adalah ruh. Intinya sifat sidik amanatul fatona. Jadi kalau kita berbicara Muhammad, tanya dulu ini Muhammad yang mana? Apakah Muhammad dalam artian ayahanda Adam? Atau Muhammad anak Abdullah? Atau Muhammad kita? Nah, ternyata kisah itu menceritakan Muhammad bin Abdullah, orang Arab. Nah, waktu itu, saya sebenarnya tidak mau lagi cerita ini, tidak tega gitu. Nah, waktu itu Muhammad atau orang yang membawa sifat, dia dinabikan, dirasulkan oleh ayahanda Adam. Dia adalah anak Abdullah, orang Arab. Punya anak angkat, namanya Zaid bin Aritsah. Nah, Zaid bin Aritsah ini di samping anak angkat, dia murid Nabi Muhammad, mengaji dengan Nabi Muhammad. Nah, bersama dengan itu mengikuti juga para ibu-ibu, para perempuan, para gadis-gadis. Nah, di kalangan perempuan dan gadis-gadis tadi ada namanya Zainab binti Jahsh. Itu sepupu Nabi Muhammad. Nah, diguyonilah. Zaid, kamu kan lajang. Ya, Zainab, kamu kan gadis. Apa tidak ada minat untuk menikah? Ada ya Rasulullah. Ada ya Nabi Allah. Nah, kalau ada bagaimana? Kalau kalian berjodoh saja. Baik Zainab ataupun Zaid. Karena ini Allah dan Rasul yang berkata melalui Jibril berkata melalui Nabi Muhammad, maka dua-duanya setuju. Karena terpengaruh, terkontaminasi dengan kajian-kajian aura agama tadi. Tanpa dipikirkan lagi bahwa Zaid bin Aritsah adalah orang miskin yang tidak punya usaha dan pencarian, kecuali hanya menolong-nolong Nabi di rumah tangga Nabi, ya asisten rumah tangga. Ya kalau Nabi ini orang kaya raya, hartanya banyak, pekerjaannya banyak, ini kan beliau kan seorang Nabi, tidak kaya, tapi dia miskin secara ekonomi, karena uangnya habis untuk ngurusi umat. Nah itu. Sementara Zainab ini putri bangsawan, anak orang yang kaya raya, tentu daya berpikir, berperasaan dan geraknya pasti mental orang kaya. Berbeda dengan mental orang miskin seperti Zaid. Tapi mereka dipertemukan dalam bentuk tali pernikahan. Apa yang terjadi? Pertama kali oke-oke saja, enjoy-enjoy saja, bahagia-bahagia saja. Tapi lama-lama kan saat adaptasi terjadi pertikaian yang sangat tajam. Perbedaan yang sangat dalam. Iyalah, langit dan bumi kan beda. Beda. Kaya dan miskin kan beda. Beda. Itulah persoalannya. Mulailah Zainab ini mengatakan, kamu ini lelet, tell me, telat mikir, dasar miskin, dasar orang tidak belajar, macam-macam. Ya Zaid dikatakan seperti itu kan tersinggung, dia kan suami. Tapi Zaid pun tidak bisa memungkiri, memang begitu. Dia telat mikir, dia tidak begitu cerdas, dia tidak begitu gesit karena dia adalah orang miskin. Kalau Zainab jangan ditanya, dia cerdas, dia lincah,
kapasitas pikirnya tinggi, ya orang kaya. Akhirnya ribut melulu, bertengkar melulu. Ujung-ujungnya Zainab minta cerai. Nah, yang menyelesaikan keributan mereka itulah Nabi Muhammad. Jadi seketika Zainab itu tersenyum indah, cantik dilihat oleh Nabi Muhammad. Seketika dia sedih, sangat cantik dilihat oleh Nabi Muhammad. Seketika dia marah, tetap cantik juga. Yang namanya orang kaya. Akhirnya terjadilah perceraian. Terjadi perceraian, saudaraku, di depan Nabi Muhammad. Ya, bercerailah Zainab dengan Zaid bin Harisah. Tapi ingat, Nabi Muhammad itu adalah laki-laki. Dia adalah manusia juga. Ada rasa, ada hati dengan Zainab. Maka Nabi Muhammad pun menikahi Zainab. Sahkah itu? Sah. Halal, halal. Tapi heboh. Kenapa heboh? Karena Zaid itu kan anak angkat Nabi Muhammad. Terutama dari kalangan musuh-musuh Nabi Muhammad. Agama yang mereknya beda dengan Islam. Oh, Muhammad menikahi janda anaknya, janda putranya. Maka jadi katakan Muhammad itu, orang yang membawa sifat itu, tubuh jasad itu bukan bapak laki-laki. Maksudnya bukan bapak Zaid. Zaid itu anak angkatnya, bukan anak kandungnya gitu. Artinya sah-sah saja, boleh-boleh saja dia menikah. Persoalan rasa hati beliau kepada Zainab itu kan normal. Istilah orang Padang itu condong matot kanan ranca, condong sarero kanan lama, itu normal, ndak haram, itu boleh. Tapi kan ndak enak dilihat. Oh iya, ya biasalah, yang penting tidak berdosa. Nah, itulah sebab turunnya ayat tadi. Muhammad itu, orang yang membawa sifat itu, manusia laki-laki itu bukan bapak laki-laki salah seorang kamu, yang maksudnya itu Zaid. Artinya boleh dia menikah dengan janda Zaid, boleh. Nah, peranan beliau itu adalah Rasul. Peranan beliau itu Rasul. Utusan ayahanda Adam. Tapi dalam dadanya bukan Ahmad, melainkan Hamdu. Ahmad itu hanya di Adam, Alhamdu hanya di Adam. Allah dan Rasul hanya di Adam, saudaraku. Tidak di Muhammad bin Abdullah. Nah, Muhammad ini adalah utusan Adam yang terakhir. Makanya ada khataman nabiin, penutup para nabi. Oleh karena itu, pada Nabi Muhammad ditanamkan ilmu awal dan akhir, zahir dan batin, dan beliau dituntut untuk jadi saksi atas semua mereka, atas semua manusia. Kenapa? Dia tahu semua cerita itu. Nah, inilah tanda kasih sayang Allah dan Rasul atau Adam kepada beliau, anak bungsunya itu. Benar itu Pak Abu? Iyalah. Berarti Adam itu membeda-bedakan putranya? Ya tidaklah, biasa. Ada awal, ada akhir, biasa itu. Ada zahir, ada batin, biasa. Kita aja mengatakan dia dibeda-bedakan. Tidak. Tapi yang namanya penutupan itu adalah kesimpulan. Resume akhir tentang kisah alam semesta. Hanya saja orangnya adalah dipilih dari orang yang bukan Bani Israel. Dipilih yang jauh daripada Bani Israel. Itulah Bani Ismail, saudaraku. Namanya Muhammad bin Abdullah. Makanya dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, mari kita dengar firman-Nya. Ini ayatnya, saudaraku. Mohon betul kepada saudara yang bertanya itu, jangan bertanya lagi ya. Tonton video ini, kalau perlu berulang-ulang, tidak apa-apa. Oke? Ya karena dulu Pak Abu sudah bikin videonya. Pertanyaannya sama, ceritanya sama. Nah, apakah video yang dibuat Pak Abu kemarin tidak ditonton? Nah, sekarang Pak Abu ulangi lagi, oke? Nah, ini surat An-Nahl, surat nomor 16, ya, 16 ayat 89. Ya, baik kita baca. Wa yauma nab'atsu fi kulli ummati sahida alaihim min anfusihim. Apa terjemahannya Pak Abu? Oke.
dan hari seketika dibangkitkan bagi setiap umat seorang saksi. Ya. Alaihim, atas mereka, min anfusihim, dari kelompok mereka sendiri. Artinya nanti ada waktu, momen di mana sebuah umat itu dikumpulkan, kaum itu dikumpulkan, termasuk pemimpin-pemimpinnya, nabi-nabinya, rasul-rasulnya, yang menyaksikan perbuatan umatnya, tidak menyaksikan perbuatan umat lain. Ingat ini, dia hanya menyaksikan umat-umatnya, kaum-kaumnya saja. Ya. Nah. Kemudian waji'na bika syahida ala haula'i, dan kami datangkan kau hai Muhammad bin Abdullah. Ingat, sebenarnya bukan Muhammad bin Abdullah, yang ada dada beliau itu. Kami datangkan engkau. Kata siapa? Kata Jibril. Kata siapa? Kata ayahanda Adam, yang dalam dadanya ada Allah dan Rasul, saudaraku. Alhamdulillah Ahmad. Nah, kami datangkan engkau, waji'na bika, kami datangkan engkau, syahida ala haula'i, syahida ala haula'i. Nah, kami datangkan engkau sebagai saksi bagi semua mereka, dari Idris sampai ke Isa, kamu menyaksikannya. Lalu bagaimana prosesnya Muhammad bin Abdullah atau yang alam dadanya itu bisa menjadi saksi atas semua kaum tadi? Bagaimana prosesnya? Bagaimana ceritanya Pak Abu Fikri? Kan sudah saya jelaskan tadi. Di Gua Hira, pada wahyu pertama, Nabi Muhammad itu dirangkul oleh Jibril, dipeluk oleh ayahandanya Adam sampai 3 kali. Itu momentum transfer pengetahuan awal dan akhir, zahir dan batin, termasuklah kejadian para nabi-nabi dan umat-umat terdahulu. Ingat terhadap kita hari ini. Gitu. Nah, selanjutnya, wa nazzalna alaikal kitaba tibayana likulli syai'in. Apa artinya itu? Artinya, engkau bisa menyaksikan kisah mereka terdahulu itu karena kami sudah turunkan kepada engkau, wa nazalna alaika kitab. Kami sudah turunkan kepada engkau kitab atau rangkuman cerita mereka. Kapan? Ya waktu di Gua Hira. Ya. Tibyana likulli syai'in, sebagai penjelas segala sesuatu tentang itu. Jadi saya tidak omon-omon, saudaraku, bahwa beliau dipeluk, dirangkul oleh ayahanda Adam atau Jibril di Gua Hira waktu itu. Itulah transfer pengetahuan awal dan akhir, zahir dan batin, termasuk cerita kisah orang-orang terdahulu. Kok bisa tahu? Itulah tadi, kami sudah turunkan kepada engkau tuh data, informasi tentang mereka, menjelaskan semua itu tentang itu tadi. Nah, semua itu bersifat wahuda, warahmah, wabushro lil muslimin. Dia adalah petunjuk, dia adalah kasih sayang dan penjelasan serta berita bagi mereka yang selamat hatinya, selamat jiwanya, selamat pikirannya, selamat perasaannya, selamat keinginannya, bukan bagi mereka yang membantah. Gitu, saudaraku. Nah, itulah alasannya kenapa Nabi Muhammad itu, Muhammad bin Abdullah itu, yang orang bangsa Arab, yang memimpin kita, dia tahu awal, tahu akhir, karena rahasianya sudah dibuka oleh ayahanda Adam atau Jibril sewaktu di Gua Hira. Nah, kalau nabi-nabi lain tidak, nabi-nabi lain itu hanya menyaksikan kaumnya saja, umatnya saja. Oh, sebentar Pak Abu Fikri, kami minta ayat tentang bahwa nabi-nabi itu hanya menyaksikan nabinya saja, bertanggung jawab pada kaumnya saja, tidak yang lain. Oke, tidak apa-apa, kita buka. Ya. Nah, ini kisahnya, saudaraku. Nah, pada poin ini
Mohon tenang-tenang, sabar-sabar, hati-hati. Ya, karena saya akan menitipkan pesan di sini kepada kita semuanya. Oke. Surat Al-Maidah. Surat nomor 5. Ayat 116, ayat 117. Nah, jadi ceritanya begini. Nah, wa iz qalallahu, dan ingatlah hai Muhammad, kata Jibril. Wa iz, dan ingatlah hai Muhammad, kata Jibril kepada Muhammad Nabi bin Abdullah. Allah dan Rasul yang nyata pada Adam berkata kepada putranya Isa ibnu Maryam. Ingat, kalau Allah, bisa Allah berkata, terdengar? Tidak. Nyata dia pada hamdu. Bisa didengar? Tidak. Nyata dia pada basyarah, ayahanda Adam. Suara Allah dan Rasul nyata pada ayahanda Adam. Ayahanda Adam bertanya kepada putranya Isa saat itu. Ingat hai Muhammad. Kata Jibril. Ya Isa bernama Maryam. Wahai Isa anak Maryam. Ya. A'anta qulta linnasi. Adakah engkau berkata kepada semua manusia? Atakhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Jadi kalau aku dan emakku, Bunda Maria itu, wujud serta Allah. Tepatnya tak Alhamdulillah Ahmad. Kepada kamu sekalian. Jadi Adam bertanya kepada Isa, ada enggak kau mengatakan bahwa engkau itu, dalam dada engkau itu adalah Alhamdulillah atau Ahmad? Selain pada aku. Ada enggak? Kau ikutkan pula emakmu, Maryam. Ada enggak? Maka Isa, putra Adam menjawab. Ya lahirnya pada Bunda Maria itu jelas. Ya. Nah. Apa kata beliau? Qala, berkata Isa, Subhanaka, Maha suci engkau wahai Allah dan Rasul yang nyata pada ayahandaku Adam. Ma yakunu liya ankula malaisa li bihaqi. Tidak ada aku mengatakan itu. Tidak ada hakku mengatakan itu. Karena dalam dadaku bukan Alhamdulillah, bukan Ahmad. Itu hak kamu. Tidak ada aku mengatakan itu. In kunta kultuhu faqad alim tahu. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsika. Dan ini engkau tahu kisahnya itu, hai ayahanda Adam. Engkau tahu kisah ini. Dan aku tidak tahu kisah ini. Tidak mungkin ku katakan. Gitu saudaraku. Innaka anta alamul ghuyub. Artinya, sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui segala yang ghuyub, gaib. Aku tidak tahu. Tidak ngerti kalau tidak engkau beritahu. Ghuyub itu gaib-gaib artinya saudaraku. Isa saja tertulis pada kitab Quran, bahkan pada kitab-kitab lain nama beliau. Sejarahnya punya mak, tidak punya bapak, punya kehebatan, keistimewaan, bisa menyembuhkan segala penyakit. Orang lumpuh bisa berjalan lagi, orang tuli bisa mendengar,
Orang buta bisa melihat, orang mati bisa hidup. Bahkan beliau masih hidup sampai sekarang, saudaraku. Tidak pernah dia mengatakan bahwa Allah dan Rasul, Alhamdulillah Ahmad ada padaku. Tidak pernah. Karena itu adalah hakmu, wahai ayahanda Adam. Kok tiba-tiba di akhir zaman ada yang mengatakan di dalam dada beliau itu adalah Alhamdulillah Ahmad. Tapi kita tidak berani mengungkapkan. Semestinya harus berani kalau itu memang benar. Takut dengan ayat ini. Dihantam orang kita dengan ini. Isa saja tidak berani mengatakan Alhamdulillah Ahmad ada dadanya. Apalagi ibunya. Tapi kita berkeyakinan Alhamdulillah Ahmad itu ada di dada. Siapa? Tidak usah saya lanjutkan. Anda paham maksud saya. Gitu. Dan kalau yang tahu tentang gaib-gaib, kata Isa. Kalau aku tidak tahu. Kalau tidak diberitahu. Gitu. Nah, kemudian Isa melanjutkan lagi kalimah yang bunyinya, apa bunyinya? Ma qultu lahum ilama amartuni bihi. Ini budullaha rabbi wa rabbakum. Ini Isa ibnu Maryam lah yang ngomong ini. Orang hebat. Tidak ada aku mengatakan kepada mereka itu kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Artinya suaraku, kataku yang aku sampaikan kepada mereka itu yang kau perintahkan ada. Tapi kalau kau tidak perintahkan, tidak ada aku ngomong itu. Nah itu. Ane budullaha rabbi wa rabbikum. Yang aku katakan adalah sembah oleh kamu Allah yang nyata di Rasul, Allah dan Rasul yang nyata di Adam. Sembah oleh kamu. Dia adalah Robnya aku dan juga Robnya kamu. Itu ada. Ada. Kata Isa. Wa kuntu alaihim syahida madumtu fihim. Apa artinya? Dan tidaklah aku bisa menyaksikan mereka itu. Aku tidak bisa menyaksikan mereka itu. Walamma tuwafaitani. Kalau aku sudah engkau wafatkan. Artinya kalau Isa sudah tidak ada lagi di dunia ini, dia tidak bisa menyaksikan kaumnya. Itu. Nah, disinilah kita tahu bahwa para nabi dari Idris sampai ke Muhammad itu tidak akan menyaksikan kaumnya kalau dia sudah mati tubuhnya. Kan jelas kalimat ini. Bunyinya falamma tawafaitani. Seketika engkau wafatkan aku. Anda bisa lagi aku menyaksikan mereka itu. Begitu juga Muhammad. Kalau dia sudah wafat, dia tidak akan bisa menyaksikan sahabat-sahabatnya lagi. Termasuk kita. Itu. Nah, selanjutnya wa anta. Ya. Dalam bahasa lainnya, kunta anta rokibah alaihim. Kalau aku sudah mati, yang dekat dengan mereka, yang menjadi pengawas mereka itu adalah engkau, wahai Anda. Engkau, wahai ayahandaku Adam. Yang padamu adalah Alhamdulillah Ahmad. Engkau yang menjadi saksi. Aku tidak bisa lagi menyaksikan dia karena aku sudah off. Kalau engkau itu tidak akan pernah off sampai kapanpun. Wa anta ala kulli syai'in syahid.
Dan engkaulah yang menyaksikan segala sesuatu persaksian. Maksudnya adalah Allah dan Rasul, atau Alhamdu, atau Ahmad yang nyata ianya pada Adam. Dalam nama lain, Jibril yang ditransfer ianya pada Muhammad bin Abdullah, orang Arab, Nabi terakhir, anak kesayangan Adam. Paham? Jadi jangan coba-coba saudaraku mengatakan kita adalah, di dalam dada kita adalah Allah dan Rasul, atau Ahmad, atau Alhamdu. Karena Nabi Isa saja tidak berani ngomong itu, saudaraku. Bahkan kita pula mengatakan, kalau kita begini-begini, beliau tahu loh. Apa yang kita buat, dia tahu loh. Siapa yang ngajarin kayak gitu? Siapa? Kalau bukan keawaman kita, kemalasan kita untuk berpikir. Hanya itu yang menyuruh kita mengatakan kata itu. Tidak ada yang sehebat Isa ibnu Maryam itu, saudaraku. Bahkan Nabi Muhammad sendiri sebenarnya tidak sehebat Isa ibnu Maryam. Ya, kalau nanti kita ceritakan tentang kelebihan Isa ketimbang Muhammad. Nah, kehebatan Muhammad itu hanya karena Allah dan Rasul memilih dia menjadi penutup nabi-nabi, tukang rangkum kisah. Maka dia tahu awal, tahu akhir. Semua ini diturunkan kepada engkau catatannya, hai Muhammad, seperti yang saya baca tadi. Nah, ini kita munculkan pula orang-orang tertentu di akhir zaman. Dalam dadanya adalah Allah Rasul. Dia menyaksikan kita, padahal dia di mana-mana. Dia hidup sebagai bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua renta, mati pula. Apa beda dengan kita? Jangan mengada-ngada, saudaraku. Yang ada dalam dadanya Allah dan Rasul, Alhamdulillah, Ahmad, cuma satu orangnya. Dia tidak lahir dari bayi, tapi langsung dewasa. Tidak ada bapak, tidak ada ibu. Dia adalah diakui oleh Allah sebagai khalifah. Dan dia diakui oleh Allah sebagai tempat sujudnya malaikat kepadanya. Kenapa? Karena dalam dadanya ada Allah dan Rasul, Alhamdulillah, atau Ahmad. Oke. Ya, itu saja ya. Itu saja. Mohon maaf saya kalau saya salah. Mohon maaf saya kalau saudaraku tersinggung. Tapi saya yakin Anda tidak akan tersinggung. Karena ini adalah sikap yang harus kita pilih untuk mencapai kebenaran. Oke. Jangankan yang kita maksud Isa saja tidak menyaksikan kita. Jangankan Isa, Muhammad itu kalau tidak diberikan kelebihan oleh ayahanda Adam, tidak akan bisa juga menyaksikan kita. Tapi dia memang bisa menyaksikan kita. Muhammad bin Abdullah itu, saudaraku. Intinya, yang dalam dadanya beliau itu. Karena diberikan kelebihan oleh ayahanda Adam. Dia itu anak bungsu, anak kesayangan, anak kecintaan, anak yang diagungkan Adam di atas semua anak-anak. Itulah kebanggaan kita. Karena guru kita, ikutan kita, contoh kita, adalah anak kesayangan Adam. Termasuk kita juga anak, cucu, turunan kesayangan Adam. Oke, demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.